Halo guys, kembali lagi bersama saya Vigo Maulana. Pada malam hari ini saya akan membawakan sebuah film yang berlatar belakang dari negara yang berada di kawasan benua Amerika Serikat. Sesuai dengan latarnya, film ini menceritakan tentang perjalanan hidup dari seorang anak dan ibu dari kejaran kebiadaban geng kartel yang berada di kotanya. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita langsung saja ke alur ceritanya guys. Di awal video kita diperlihatkan dengan gunung yang tandus di negara El Salvador, dan di situ pula terdapat keluarga yang ingin berimigran ke suatu negara yaitu Amerika. Ketika ia sampai pada suatu tempat sebelum pemberangkatan, istri dan anak dari keluarga botak ini diberi pengaman, yang membuat si botak tak terima akan hal itu. Salah satu orang yang bernama Rosella memberitahu sebuah fakta bahwa mereka semua akan ditindas, disiksa, bahkan dibunuh oleh geng selama perjalanannya. Pengaman itu diberikan sebagai antisipasi saja jika istri dan anaknya nanti diperkosa. Will be murdered. What? The father? Oh, protector will die. Belum juga lama berbicara, para gangster datang dan membunuh orang-orang yang berada di tempat itu. Salah satu pasangan yang mempunyai tagihan hutang memohon agar tidak membunuhnya. Tetapi percuma, hal itu tidaklah berpengaruh terhadapnya, sehingga suami pasangan ini tewas terkapak. Film ini baru saja dimulai dengan judul Free Dead or Alive. Beberapa saat kemudian kita beralih pada seorang yang bernama Eva. Terlihat dia sedang membeli bahan-bahan untuk ia makan di rumahnya. Setelah ingin membayar di kasir, ia diganggu oleh seorang. Karena dia adalah wanita miskin yang memiliki paras yang sangat cantik. If you don't take my money, I'm gonna put everything back. You accept my kindness? Nothing in this store is worth anything other. Eva pun melawannya dan pergi begitu saja. Setelah sampai di rumah, ia pun memasak. Dia kaget karena melihat TV-TV HP-HP mahal yang terletak di meja rumahnya. Tiba-tiba ia menggebuki ibunya yang tertidur. Rupanya Eva tidak ingin lagi mendapatkan barang-barang itu dengan hasil menjual diri dari ibunya. Sehingga Eva tadi menggebuki ibunya tersebut. A knife? Again? What, you think rent money could buy all of that? Dugaan Eva tadi salah karena tujuan ibunya hanya ingin menjodohkan anaknya tersebut dengan bos yang tampan dan juga kaya. Hal itu dilakukan agar kehidupannya terjamin dan ia bisa mendapatkan apa saja yang ia mau, bahkan barang-barang seperti tadi. Eva menegaskan bahwa kebahagiaan bukan hanya tentang uang, tetapi ibunya menjelaskan bahwa Eva menjalani hubungan itu terlebih dahulu. Jika ia tidak merasa cocok, Eva boleh saja mengembalikan barang-barang itu. Dengan berat hati, Eva pun akhirnya mau menuruti keinginan ibunya tersebut. Alive with a local good herder that I love. With opportunity. I'll make my own tonight. If he's not what you want, we'll say no and we'll give him back all his shit. But I'm not. Tak lama kemudian, Eva dan bos tadi yang bernama Miguel telah selesai jalan-jalan nonton bioskop. Eva pun terlihat senang walaupun kesenangan itu hanyalah sebuah kepulsaan. We discussed the car, Miguel. Yes, But to be honest, I don't know. Miguel tidak bisa menahan hasratnya untuk membungkus si Eva. Karena menurutnya Eva bukanlah orang yang bisa dibeli dengan harta. Walaupun keadaan ekonominya sangatlah sulit. Eva yang sudah tak senang dari awal menampar Miguel dan meninggalkannya begitu saja. Hal itu tentu membuat Miguel sangatlah marah.
Sesampainya di rumah, Eva dikejutkan dengan Miguel dan rekan-rekannya yang menyekap ibunya. Eva tak bisa berbuat apa-apa selain diam, terpana, dan membisu. Let me know. Money and power. This. Watch the face. Setelah itu, Eva ingin dibawa oleh rekan-rekan Miguel, tetapi Eva dan ibunya melawan sehingga rekan-rekan Miguel tewas seketika. Kebetulan Miguel telah berada di mobil sehingga kejadian itu tidak diketahui olehnya. Hal itu menjadi kesempatan bagi Eva dan ibunya untuk kabur dan bersembunyi ke tempat yang paling aman. You're the one that is too proud. Will you? We can hide in the. Ibu Eva mengajak Eva untuk pindah dari tempat itu, tetapi Eva menolak karena dia ingin pindah negara saja, yaitu Amerika. Karena di negara tersebut dia bisa hidup bebas, damai, dan juga tentram. Akhirnya Eva dan ibunya berpisah dengan pelukan hangat pada malam itu. If you choose to be a fool, I love you, Mama. Sebelum pergi, Eva mampir ke gereja. Dia bertemu dengan seorang bapak yang bernama Marco. Eva menjelaskan tentang tujuannya ke gereja tersebut. Dia ingin menghapus dosa karena telah membunuh seseorang. Tetapi Marco menjelaskan bahwa pembunuhan bukan perkara yang mudah. Karena hal itu, Eva menegaskan ia tidak meminta ampunan atas dirinya, melainkan meminta ampunan untuk ayahnya memaafkan dirinya karena putrinya ini akan pergi dengan waktu yang sangat lama. Mendengar hal itu, Marco kaget. Ternyata Marco adalah ayah kandung dari Eva yang telah meninggalkannya saat ia masih kecil. Marco mengatakan agar Eva pergi saja. I am your greatest sin. Sebelum pergi, Eva diberikan sebuah koin, di mana koin itu sangatlah berguna dalam perjalanannya. Passage into America. She still loves you, you know. Dengan koin itu, Eva akan diantar oleh seorang yang kuat dan tangguh, yaitu seorang yang bernama Dragon. Keesokan harinya dia telah berada di suatu tempat jalur imigran. Sebelum pemberangkatan, dia bertanya kepada orang di sana tentang Dragon. Salah satu orang mengaku ialah Dragon. You're mine. Akan tetapi dia bukanlah Dragon yang asli. Untungnya Dragon yang asli datang, menyelamatkan dan membawa Eva pergi dari tempat itu. I won't ask again. Nurse? I know my limits. Where'd you? Where are we going? In room number 3, the most. Malam pun akhirnya tiba. Mereka memutuskan untuk istirahat sejenak. Keesokan harinya, Eva dan Dragon kembali melanjutkan perjalanannya. Tetapi Dragon melihat sekelompok geng Miguel yang dikenal dengan The Brazilian. Hal itu membuat Dragon ingin berhenti mengantarkan Eva, karena The Brazilian adalah geng yang hampir membunuhnya beberapa tahun yang lalu. Tetapi untungnya Marcola yang menyelamatkannya, sehingga Dragon masih hidup sampai sekarang. Eva yang tidak ingin ditinggalkannya mengingatkan atas pertolongan ayahnya, yang membuat Dragon memikirkan lagi untuk tetap mengantarkan dan menyelamatkan Eva sebaik-baiknya. Tough. The cartel hunting you. Is that your fourth rule? There's no going back. I accepted that. The moment I got
Malam pun kembali tiba. Dragon mengajak Eva untuk beristirahat di gudang yang berada di tempat itu. Di sana terdapat seorang geng yang menganggap Dragon telah mati. ¿Qué? Mira, culero. Dragon pun menghajarnya sampai dia sempoyongan. I heard you in that, man. You heard wrong. Eva yang sendiri juga dihampiri sekelompok geng. Untungnya Dragon datang dan membunuh mereka semua, serta pergi menggunakan mobil milik sekelompok geng tadi. Di pagi harinya, Eva dan Dragon telah berada di Guatemala. Que tomas es muy complicado. Debes de cuidar. Our driver. Mereka diantar oleh supir yang terkenal hebat. What's wrong? Look at you, lying here in pain. You planning on settling down? Di pertengah jalan dia di-stop oleh polisi yang ternyata dia merupakan polisi yang bekerja sama dengan Miguel. Sopir yang hebat tadi langsung saja membalikkan mobilnya untuk menghindar dari kejaran polisi itu. Miguel pun juga sedang mengejar. Untungnya mereka bertiga berhasil kabur. Sopir pergi dari tempat itu, sementara Eva dan Dragon melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, mereka berdua telah berada di Guadalajara, Meksiko. Di situ Eva diajak mampir ke rumah Dragon. Mereka pun sampai dan disambut hangat oleh ibu Dragon. Mereka juga langsung bersih-bersih dan juga beres-beres. Dragon menceritakan kepada ibunya bahwa Eva adalah anak dari seorang pendeta yang menyelamatkan Dragon saat Dragon hampir terbunuh oleh geng kartel Brazilian. Tak lama kemudian tiba-tiba Eva datang. Akhirnya ibu Dragon dan Eva berbincang-bincang tentang kejadian-kejadian yang menimpanya. Oh, that's my son's. I'm afraid your son and I have nothing in common. To fishing? What are you going to do in America? What do you mean? Setelah lama berbincang-bincang, ibu Dragon mengajak Eva ke sebuah bar yang kebetulan tidak jauh dari situ. Mereka pun bersenang-senang menikmati pesta itu. Salud. Keesokan harinya ibu Eva yang kehabisan bahan-bahan untuk memasak ingin pergi ke pasar. Eva yang gak enak kepada ibu Dragon mengatakan bahwa Eva yang akan membeli perlengkapan-perlengkapan atau bahan-bahan yang diperlukan. Eva pun pergi ke pasar dengan membawa salah satu keranjang. Setelah sampai, Eva melihat ada seorang gadis kecil yang diganggu preman. Eva pun menyelamatkannya dan alangkah kagetnya saat geng Miguel mengetahui keberadaannya. Mereka mengancam akan membunuh gadis kecil itu jika Eva tak ikut dengan Miguel. Eva yang memiliki rasa kasihan mengalah dan akhirnya pun Eva ikut dengan mereka semua. Setelah sampai di sebuah kartel milik Miguel, Miguel menceritakan bahwa dia akan hidup damai, tentram jika menikah dengan Miguel. Eva kali ini nurut-nurut saja, mungkin dia telah capek atas kejadian yang menimpanya. Dan pada saat itu juga, Eva akan melakukan resepsi pernikahan dengan Miguel.
walaupun Eva keberatan akan hal itu. Can I see? Di sisi lain, sebuah keluarga yang terlihat di awal video disiksa, ditindas, menyisakan si botak bapak keluarga. Tiba-tiba Dragon datang untuk bekerja sama dengan si botak untuk tujuan masing-masing. Mereka berdua akhirnya menyelinap. Si botak membunuh para penjaga, sementara Dragon menemui Eva untuk rencana selanjutnya. You never let me state my exceptions. You might need this. Setelah menemui Eva, Dragon dihadapkan dengan seorang yang hampir membunuhnya. Ya, yaitu ayah Miguel. Mereka pun bertarung yang pada akhirnya Dragon berhasil juga membunuhnya. Once and for Your head up your misery. That's it. Scars. Di sisi lain, acara resepsi pernikahan akan segera dimulai. Eva dan ibunya menemui Miguel walau terpaksa. Namun tiba-tiba Eva dan ibunya menyerang para geng Miguel dan membunuhnya. Tentu saja hal itu membuat Miguel dan rekannya yang tersisa marah. Dan pada akhirnya sebuah bom dilemparkan yang ternyata itu semua ulah dari Dragon. Namun Miguel masih hidup dan menembakkan pistolnya mengenai ibu Eva. Untungnya Eva dengan sigap mengembalikan keadaan dengan pisaunya, sehingga Miguel tewas seketika. Di akhir video, Marco menemui ibu Eva, sementara Dragon dan Eva yang telah dipupuk rasa cinta melanjutkan perjalanannya. Akhirnya, film Free Dead or Alive telah tamat. Film yang bagus, di mana film ini merupakan gambaran betapa kelamnya ekonomi di negara itu, diperparah dengan adanya geng yang sangat-sangat kejam terhadap orang tanpa pandang bulu. Terima kasih, semoga menghibur dan sampai jumpa.